apa? Kemudian Some apa pawns aren't built to last. tujuan atau keinginan apa yang ingin dicapai ketika mempelajari ilmu faraid? Mangga Kang Radian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Radian, domisili sekarang di Tangerang Selatan. Tapi dulu sempat 10 tahun tinggal di Bandung. Jadi familiar dengan kegiatan-kegiatan Salman. Masya Allah jauh ya. Alhamdulillah. Eh, Tujuan untuk ikut karena eh, menurut saya buat siapapun yang buat seluruh Muslim ini penting karena saya mungkin telah menyaksikan beberapa sengketa keluarga, khususnya dalam hal waris ya. Nah, menurut saya untuk memiliki dasar itu sangat penting, apalagi umum orang-orang umum juga pada dasarnya tidak tahu waris itu bagaimana gitu. Ya, karena biasanya kita menyaksikan waris itu di sinetron-sinetron, di film-film ya kadang kok seperti ini. Nah, baru nanti kita akan luruskan seperti apa. This is fine. Ya, terima kasih Kang Radian. Silakan selanjutnya. Ada Bu Indriati. Nah, silakan Bu. Check. Mine now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri, tinggal di Bandung, Bandungnya sebelah mana Bu? Check. di Arca Manik. Arca Manik. Nice check. Dekat Bu sama saya Bu. Saya Alhamdulillah. di Margahayu Raya. Nggak Tinggal nyebrang ya, nyebrang Pak. dulu. Ya, mau ikut belajar aja mengenai waris dan pasti akan berguna untuk di hari kelak lah. Ya, insya Allah ya Bu ya. Kita sama-sama belajar bersama. Iya, Silakan insya Allah. selanjutnya ada Kang Ian ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Ian, tinggal di Bandung, di Ciwaruga, Ciwaruga. iya, Kabupaten Bandung Barat. Yo, lumayan jauh ya Pak. Iya, enggak lah dari situ Pak, dari mana? Geger Kalong ke atas sedikit. Check me. Nah, tujuan saya ikut kelas waris ini adalah saya Bye, buddy. Hope you find your king. saya umur udah hampir 70, jadi Alhamdulillah. ya apa? Ya saya ikut kelas ini supaya mungkin nanti kalau saya udah tidak ada ya, saya mungkin berwasiat kepada anak-anak saya supaya Nice check. memang harusnya ikut dengan syariat gitu supaya tidak salah gitu kan. Karena kalau saya lihat masalah waris ini kalau salah-salahnya menerapkan artinya tidak sesuai dengan syariah itu pada umumnya selalu ada masalah gitu. Ya. Nah, makanya saya ingin sekali mengikuti syariah supaya Interesting choice, Grandmaster. saya wariskan kepada Nice anak-anak check. saya tidak You ya didn't berkah need gitu that kan rook, did you? ke Check. depannya. Itu aja mungkin Pak. Yes, terima kasih. Ini sangat luar biasa ya motivasinya karena memang ingin membawa bekal. Mudah-mudahan kita mendapatkan bekal dari sini ya Pak ya. Selanjutnya siapa yang belum Bu Nur? Bu Nur belum ya? Enggak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Nur Faiza, tapi biasa dipanggil Faiza. Check me. Ya, Ibu Faizah ya. Check. Saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya And ingin bam.
Saya ingin belajar, Ah, check. walaupun sudah tua sama kok Nice check. ada yang tua-tua, sama-sama yang sudah tua ingin belajar nanti Ah, bagaimana check. untuk bagi waris dan untuk anak-anak lah gitu. Yang Iya, baik itu yang bagaimana. yang baik dan sesuai ya. Mm. Ya, terima kasih Bu Faizah. Selanjutnya ada Kang Check me. Fuad nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Fuad Fatur Rahman Sidik dari Bojong Conditions Soang, are perfect for Kabupaten winning. Bandung. Niat mengikuti acara ini tentu untuk Raf'ul Jahli an nafsi wa an ghairi, untuk meninggalkan kebodohan dari diri sendiri dan juga dari orang lain. Itu saja mungkin Ustaz. Jazakallah khair. Ya, Amin, terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu ya. Selanjutnya ada Teh Kamilah. Silahkan. Baik, izin Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Kamila Adamaisa, mahasiswa lagi kuliah di ITB. Alasan ikut kelas ini karena tertarik dengan ilmu waris, apalagi kalau misal di daerah itu, kebetulan saya asalnya dari Bangka Belitung. Nah, itu tuh misal sering lihat ayah kalau misal ada keluarga yang lagi yang meninggal gitu, itu sering datang ke rumah kayak minta hitung gitu. Nah, jadi saya dari situ tertarik karena bagaimana hitungan yang pas gitu. Ya, Baik, seperti itu Ustaz. berarti sedang kuliah tapi dari luar provinsi ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada Kang Zefri ya. Ini katanya sedang di tempat umum dan tidak bisa open mic kamera. Nah, ini ada Kang Zefri juga dari Lembang dan mungkin yang lainnya masih belum open mic ya. Tidak apa-apa, yang penting mungkin masih ada keperluan. Ya, mudah-mudahan dimudahkan. Insya Allah untuk kelas waris ini kita sistemnya komunikatif. Jadi selama nanti ketika ada pembahasan silahkan masih boleh untuk memotong langsung ya. Jadi ketika nanti materi sedang disampaikan dan ternyata, duh, ini serasa ada yang mengganjal atau ada pertanyaan. Kalau disimpan di akhir takut lupa, silahkan boleh langsung acungkan tangan saja dan boleh langsung bertanya. Jadi kita sistemnya komunikatif, karena memang ilmu waris itu sebetulnya ilmu yang memang simple tapi ternyata memang perlu pendalaman yang sangat luar biasa. Eh, boleh bisa ditampilkan tidak ya untuk materinya? Ya, Bismillah. Eh, untuk pelajaran ilmu waris ini atau yang kita kenal dengan ilmu faraid ataupun ada juga yang mengenal dengan ilmu hisab. Jadi namanya ini bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang menyebutkan ilmu waris, ada yang menyebutkan ilmu faraid, ada juga yang menyebutkan ilmu hisab dengan berbagai sebutannya. Jadi ini merupakan salah satu ilmu yang ternyata memang kalau kita lihat sudah mulai banyak dilupakan, sudah mulai banyak tidak diingat, bahkan tidak semua orang-orang yang berdakwah menguasai tentang ilmu waris. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya memang tidak diajarkan secara turun-temurun. Dan biasanya kalau kita melihat ilmu waris atau kita melihat faraid, biasanya otak kita tuh langsung mengatakan, wah ini ilmu yang sulit, sehingga akhirnya tidak mau untuk dipelajari. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dimasukkan oleh Allah menjadi bagian orang-orang yang memang masih diberikan kekuatan
yang masih bisa diberikan kelancaran untuk mau meneruskan eh, warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang adanya ilmu mawaris. Sebentar ya Bu, kita cek dulu apa bisa ditampilkan. Udah terlihat tadi. Ya, Alhamdulillah sudah ada. Baik, insya Allah untuk pertemuan pertama ini kita akan fokus ke pengantar ilmu faraid. Jadi artinya kita akan belajar dulu tentang teori. Jadi ilmu waris itu sebetulnya nanti banyaknya lebih ke praktek. Praktek menghitung. Tapi kan sebelum menghitung memang kita harus ada dulu persiapan dari ilmu atau dari teori-teorinya. Insya Allah kita akan masuk. eh, Bisa next Ustadz. Nah, di sini ada perintah belajar untuk ilmu faraid. Ini hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nasa. Jadi yang pertama perintah dari Rasulullah itu adalah kita diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran
dan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Ini perintah yang pertama. Jadi memang Al-Quran itu sebagai landasan untuk ilmu faraid dan ilmu mawaris ini. Karena memang nanti semua yang kita pelajari dari ilmu mawaris ini semua bersumber dari Al-Quran. Kemudian wa ta'allamul faraidha wa 'allimuhun nasa, dan pelajarilah ilmu faraid kemudian ajarkanlah kepada orang-orang. Nah, ternyata memang di sini perintah untuk mempelajari ilmu faraid itu disandingkan setelah perintah untuk mempelajari Al-Quran. Jadi ternyata bukan hanya diperintahkan untuk belajar saja. Terlebih dari itu, kita diperintahkan juga oleh Allah untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kenapa? Biar ilmu itu bisa turun-temurun. Jangan sampai nanti anak cucu kita tidak tahu tentang ilmu mawaris, tentang ilmu faraid. Karena memang yang akan menjadi penyebab ilmu mawaris itu sudah tidak dipelajari lagi, karena memang kita tidak mau mengajarkannya kepada orang lain, terlebih kepada keluarga kita, anak cucu kita. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni mru'un makbudun. Karena ilmu faraid itu adalah karena orang-orang akan meninggalkan ilmu faraid. Nah, ini yang memang eh, sesuatu yang sangat luar biasa. Nabi mengatakan, inni mru'un makbudun. Aku hanya manusia yang nantinya akan meninggal. Jadi kata Nabi, kalau Nabi sudah meninggal, siapa lagi nantinya akan mengajarkan ilmu faraid? Karena biasanya ketika seseorang meninggal, dia akan mengubur semua tentang apa yang ada dalam dirinya, termasuk ilmunya. Makanya disebutkan bahwa salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu adalah ketika ilmu itu sudah dicabut. Artinya bukan ilmunya yang benar-benar tidak ada, bukan. Tapi ilmu dicabut itu adalah ketika para ulama sudah mulai diwafatkan. Karena ulama ketika diwafatkan, mereka membawa serta-merta ilmu yang ada pada diri mereka. Makanya Nabi mengatakan, aku ini adalah manusia yang akan meninggal. Wa innal ilma sayukbad. Dan ilmu waris itu akan dicabut. Kenapa dicabut? Karena nanti nabinya juga sudah tidak ada. Kalau nabinya sudah tidak ada, kemudian ilmu warisnya tidak diturun-temurunkan kepada orang-orang, bagaimana nanti menjaga kesohihan dari ilmu waris tersebut? Maka imbasnya ketika kita sudah meninggalkan ilmu waris, watadharul fitan, maka akan timbullah fitnah-fitnah yang besar. Hatta yakhtalifal ithnani fil faridah, sehingga nanti ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan. La yajidani man yaqdi biha, namun tidak ada menemukan orang yang bisa menjawabnya. Wah, ini sudah menjadi hal yang paling luar biasa menyakitkan ketika nanti ada orang-orang yang mereka berselisih. Jadi biasanya ini yang menjadi permasalahan. Yang satu ingin mendapatkan bagian yang banyak. Yang satu lagi juga sama, ingin mendapatkan bagian yang banyak. Hingga akhirnya nanti dua orang ini mereka pergi ke hakim untuk bertanya tentang masalah waris, dan naasnya hakim tersebut atau bahkan orang-orang di sana tidak ada yang bisa menjawab tentang ilmu waris tersebut. Inilah yang tidak kita inginkan. Sekarang kita lihat saja, ada tidak minimal di sekolah-sekolah kita yang masih tetap mempelajari ilmu waris, ilmu faraid sudah jarang. Bahkan sekarang di tempat-tempat kajian pun sudah jarang orang yang mau mempelajari ilmu waris. Ini yang menjadi berbahaya untuk kita. Makanya tadi memang sudah disebutkan ilmu waris ini sebagai bekal. Nah, supaya nanti ketika kita akan meninggal itu, kita sudah mempunyai bekal, baik untuk diri kita ataupun juga kepada anak cucu kita. Boleh selanjutnya dibuka lagi, Ustaz. Nah, kemudian hadis yang kedua, anil a'roji qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah. Nah, Nabi di sini berseru kepada Abu Hurairah, ta'allamul faraidha,
belajarlah engkau ilmu faraid wa allimuha dan ajarkanlah kepada orang-orang. Fa innahu nisful ilmi, karena mewaris itu adalah sebagian dari ilmu, setengahnya dari ilmu agama. Nah, jadi memang ternyata ilmu faraid ini memang mencakup ilmu yang sangat luar biasa besar, sehingga Nabi benar-benar berwasiat kepada Abu Hurairah. Nah, maka maksud setengah ilmu ini apa? Setengah ilmu di sini adalah urusan yang ada kaitannya dengan pembagian waris. Seperti nanti ada yang berkaitan dengan wasiat, ada yang berkaitan dengan hibah, atau biasa kita menyebutnya dengan hadiah. Ada juga yang berkaitan dengan wakaf dan lain-lainnya. Nah, maka itu semua juga dibahas ternyata di dalam ilmu waris atau ilmu faraid. Kemudian wa innahu yunsa. Nah, karena ilmu faraid ini akan dilupakan oleh orang-orang. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Coba benar tidak perkataan dari Nabi ini yang mengatakan bahwa ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama akan dicabut dari umatku. Artinya ilmu yang benar-benar pertama akan dilupakan oleh orang-orang. Sehingga kita ini sudah tidak tahu bagaimana pembagian waris yang sebenarnya. Jadi kita suka melihat dalam film-film, biasanya kalau ada seorang miliarder meninggal, nah kemudian dia setelah meninggal ini, biasanya dia membuat surat warisan. Nah, biasanya warisannya itu bukan berbentuk hitungan, tapi biasanya berbentuk surat. Jadi dia mewariskan seluruh hartanya kepada anaknya, kemudian kepada istrinya. Apakah boleh pembagian seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena memang semuanya sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi nanti jangan sampai kita ini belajar ilmu faraid supaya tidak berselisih. Kenapa? Karena banyak orang yang akhirnya berselisih dengan saudaranya hanya karena gara-gara warisan. Jadi ada orang saling bermusuhan padahal dia adik kakak. Karena apa? Ini karena gara-gara warisan yang dibagi tidak sesuai dengan ketentuannya. Jadi yang menjadi pertanyaan, ketika kita akan membagikan warisan, misalkan ada seseorang wafat, kemudian kita akan membagikan warisan. Yang menjadi pertanyaan, warisan ini atau harta yang ditinggalkan oleh si mayit ini harta punya siapa? Nah, biasanya kita menjawab, ya ini harta punya si mayit. Karena yang berjuang dari hidupnya sampai dia meninggal, kemudian meninggalkan harta yang banyak juga si mayit. Padahal itu adalah jawaban yang salah. Jadi kalau kita menjawab harta yang ditinggalkan si mayit itu adalah milik si mayit, pantas saja kalau kita melihat orang-orang berselisih, bahkan berseteru, bahkan berkelahi hanya karena urusan harta. Yang perlu kita fahami pertama kali dalam mempelajari ilmu faraid, ilmu waris, yaitu kita sampaikan kepada orang-orang yang ditinggal oleh orang yang mayit ini, oleh orang yang sudah meninggal ini, bahwa harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu bukan milik ahli waris, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah beres. Jadi kalau semua orang sudah menganggap bahwa harta itu adalah harta milik Allah, nanti berarti urusan pembagiannya pun bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau semua orang ingin memiliki harta ya susah. Tapi kalau kita berkeyakinan harta itu adalah milik Allah, sudah kita akan siap untuk menerima berapapun bagian kita sesuai dengan undang-undang yang diajarkan dalam Islam. Boleh next selanjutnya. Nah, ini balasan bagi yang menjalankan syariat Allah, terlebih syariat untuk menjalankan ilmu waris. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, maka sudah pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Ini adalah balasan yang sepadan, karena memang ternyata untuk menerima syariat Allah,
terlebih dalam urusan waris ini memang sulit. Makanya balasannya sudah pasti kita dimasukkan ke dalam surga. Wadzalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi ketika kita mengatakan tidak ada keadilan di dunia ini, maka tenang saja. Karena dunia ini bukan tempat keadilan, tapi dunia ini hanya tempat ujian. Mau tidak kita menerima sesuai dengan yang Allah sudah berikan bagian-bagiannya dalam Al-Quran dan hadis. Kebalikannya sekarang, bagaimana hukumannya bagi yang tidak mau menjalankan syariat Allah? Kalau tadi kita mau melaksanakan syariat Allah, ini sudah pasti balasannya adalah surga. Nah, maka bagi yang tidak mau melaksanakan syariat Allah, ini juga balasannya sangat luar biasa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududallah yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Dari ayat selanjutnya disebutkan, kalau memang kita bermaksiat kepada Allah, dengan apa maksiatnya? Yaitu kita tidak mau mengikuti perintah-perintah dan hukum Allah, maka sudah pasti balasannya adalah masuk ke dalam neraka. Jadi jangan sampai nanti kita masuk neraka hanya karena uang warisan yang memang hitungannya tidak seberapa dibandingkan dengan hitungan pahala dari Allah. Jadi harta warisannya tidak banyak, tapi kita mengambil hak yang bukan hak kita, hingga akhirnya kita akan diberikan balasan untuk masuk ke dalam neraka. Jadi memang ayat-ayat tersebut tegas menyatakan bahwa ketentuan pembagian harta itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah dan dari Rasul-Nya. Maka barang siapa yang taat, sudah pasti kita akan mendapatkan balasan surga. Dan barang siapa yang kita tidak mau menerima sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan perintah, dan sesuai dengan ketentuan Allah, sudah pasti kita masuk ke dalam neraka. Next, Ustadz. Nah, ini ya, kita sudah masuk. Jadi ayat pokok tentang waris itu sebetulnya mudah. Nah, sebetulnya mudah. Jadi ayat pokok tentang waris itu hanya ada 3 yang pokoknya, yaitu surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, dan surat An-Nisa ayat terakhir, atau surat An-Nisa ayat 176. Nah ini, jadi nanti yang saya akan tekankan, ilmu waris itu teorinya tidak terlalu banyak, tapi harus dihafal. Nah, harus dihafal, apalagi nanti ketika kita sudah masuk pembagian warisan. Si anak nanti bagiannya berapa, kemudian bapak bagiannya berapa, itu wajib dihafalkan. Kenapa? Karena kalau tidak dihafalkan sulit nanti untuk pembagian harta warisannya. Nah ini ayat pokok tentang waris itu ada 3, yaitu surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Jadi di sini sudah disebutkan nanti bagian-bagiannya secara rinci berapa saja, siapa saja yang mendapatkan bagian, dan berapa bagian yang nanti dia dapatkan. Kemudian ada pertanyaan, apakah masih ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang waris? Ada. Nah, tetapi bentuknya itu menyeluruh, bentuknya ijmal, tidak tafsil, tidak terperinci seperti 3 ayat di surat An-Nisa yang tadi. Jadi dari semua ayat yang tentang membahas waris, hanya 3 ayat ini nanti yang memang bagiannya disebutkan secara terperinci. Jadi surat An-Nisa ayat 11, 12, dan surat An-Nisa ayat 176. Mangga lanjut Ustaz. Nah, di sini ya, kita masuk ke asbabun nuzul ayat waris. Jadi di ayat itu nanti salah satu ayat pokoknya disebutkan dalam surat An-Nisa itu, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi orang tuamu dan anak-anakmu, nah kita tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih bermanfaat bagimu atau bagi si mayit. Faridatan minallah, dan ini adalah ketetapan dari Allah. Dan disinilah awal mulanya nanti ayat ini sampai turun asbabun nuzul di surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Kalau misalkan ada seseorang yang meninggal, kemudian orang ini meninggalkan ayahnya, kemudian meninggalkan anak. Jadi dia
bapaknya masih ada, anaknya juga masih ada. Berarti kalau orang yang disebut ayah ini berarti dia menjadi kakek bagi si anak yang ditinggalkan. Pun sebaliknya, si anak ini berarti menjadi seorang cucu bagi bapak tadi yang ditinggalkan. Jadi ketika seseorang meninggal, dia masih punya ayah, dia juga masih punya anak. Nah, kira-kira dari dua orang ini siapa yang mendapatkan bagian yang lebih besar? Coba ada yang bisa menjawab tidak? Kalau misalkan ada seorang mayit, nah dia meninggalkan bapak, meninggalkan ayah, juga meninggalkan anak. Siapa yang kita dahulukan memberikan warisan di antara mereka berdua? Mangga boleh ada yang mau bisa jawab? Nah, ini juga memang pertanyaan yang sulit ya. Karena sampai Al-Quran juga mengatakan di antara bapak dan anak itu siapa yang lebih dekat nasabnya. Karena memang di satu sisi kepada ayahnya dia orang yang sudah mengurusnya dari kecil, juga kepada anak dia juga adalah darah dagingnya sendiri. Karena memang itulah yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11 hingga akhirnya turunlah asbabun nuzul di surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 ini. Di sini disebutkan ya Rasulullah. Nah, pada saat itu ada seorang yang menyeru kepada Rasulullah, hatani ibnata Sa'd bin Rabi. Wahai Rasulullah, ini ada dua putri dari Sa'ad bin Rabi. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi. Dia memiliki dua anak perempuan. Qutila abuhuma ma'aka yauma Uhudin syahidan. Nah, Sa'ad bin Rabi ini dia meninggal atau syahid bersamamu ketika perang Uhud. Nah, jadi Sa'ad bin Rabi ini punya dua anak, tapi Sa'ad bin Rabi ini meninggal syahid bersama Rasulullah pada perang Uhud. Kemudian setelah Sa'ad bin Rabi meninggal, setelah meninggal ini datanglah sahabat yang mengadu kepada Rasulullah dengan membawa dua anak dari Sa'ad bin Rabi, dua anak perempuan dan istri dari Sa'ad bin Rabi. Kemudian disebutkan wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan. Kemudian pamannya mengambil semua hartanya dan tidak sedikit pun menyisakan untuk dua putrinya. Pamannya di sini berarti siapanya Sa'ad. Jadi disebutkan kalau di sini itu berarti kasusnya ada pamannya dari anak perempuan ini, kemudian yang menjadi pertanyaan, pamannya ini siapanya Sa'ad bin Rabi? Berarti kalau dari anak itu paman, berarti Sa'ad bin Rabi ini adalah saudaranya Sa'ad, baik itu kakak ataupun adiknya dari Sa'ad. Nah, jadi si paman ini dia mengambil seluruh hartanya, mengambil seluruh harta Sa'ad bin Rabi dengan memiliki pemikiran ya karena yang meninggal itu adalah saudara kandungnya sendiri. Hingga akhirnya dia mengambil seluruh hartanya dan tidak memberikan bagian untuk istrinya Sa'ad, juga untuk kedua putrinya Sa'ad. Kemudian disebutkan walam tunkihani illa walahuma malun, dan tidak mungkin nanti kedua anak Sa'ad bin Rabi ini menikah kecuali menikah juga harus menggunakan uang, harus menggunakan harta, sedangkan hartanya sudah diambil oleh pamannya sendiri. Qala yaqdillahu fi dzalika, maka kata Rasulullah, bagikanlah warisan itu dengan uh, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Fanazalat ayatul mirasi, maka turunlah ayat-ayat tentang waris ini. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima, maka pada saat itu Rasulullah memanggil paman dari anak ini. Nah, maka pamannya tadi dipanggil yang sudah membawa hartanya ini. Faqala ati ibnatai Sa'din ats-tsulusaini, berikanlah bagian harta itu 2/3-nya diberikan kepada dua putrinya Sa'ad bin Rabi. Wa a'ti ummahuma ats-tsumunu, dan berikanlah kepada istri. Nah, istri di sini maksudnya adalah
istri dari Sa'ad bin Rabi itu 1/8. Wa ma baqiya fahuwa laka. Dan nanti kalau ada sisa, maka itu diambil sebagai jatah atau bagian dari pamannya ini sebagai saudaranya dari Sa'ad. Nah, jadi dalam permasalahan ini, kasusnya itu Sa'ad ini meninggalkan 2 anak perempuan, meninggalkan 1 istri, dan meninggalkan saudara atau yang di sini disebutkan pamannya dari 2 anak ini, berarti dia masuknya adalah saudara se seuktun akhun syakik, sebagai saudara sekandungnya saat. Maka dalam urusan ini kita sudah masuk nih pembagiannya. Maka dalam urusan itu, ketika ada 2 anak perempuan atau ketika ada anak perempuan yang lebih dari 1 orang, maka dia akan nanti mendapatkan bagian 2/3 harta. Kemudian istrinya, dia akan mendapatkan bagian 1/8. Nah, nanti untuk pamannya dia mendapatkan sisa atau yang biasanya kita kenal dengan asobah. Nah, itu sudah di-spill sedikit nih dari hadis ini bagaimana pembagian dari ilmu waris ini. Jadi ternyata semuanya sudah ada bagian. Tidak boleh tadi pamannya mengambil seluruh, seluruh hartanya. Kenapa? Karena hitungannya sudah ada. Jadi harusnya dia ini pamannya hanya mendapatkan sisa dari harta yang sudah dibagikan. Karena dilihat dari nasab yang terdekat itu, nasabnya paling terdekat kepada istrinya terlebih dahulu, baru kepada kedua anaknya, barulah setelah itu kepada saudaranya dari Sa'ad bin Robi ini. Boleh dilanjut? Ada pertanyaan tadi. Ya, Mak. Kalau saudaranya itu lebih dari 1, bagaimana pembagiannya? Nah, untuk dalam warisan ini kita tidak menghitung jumlah, ya. Jadi kita tidak menghitung jumlah, tapi kita hanya menghitung jenis. Kita tidak menghitung jumlah, tapi kita hanya menyebutkan jenisnya saja. Jadi contoh, misalkan tadi eh, Sa'ad bin Robi ini paman, ternyata dia saudaranya lebih dari 1 orang. Bagaimana? Tetap bagiannya itu sisa. Nah, nanti tinggal sisanya berarti dibagi 2. Jadi kalau misalkan contohnya pamannya itu dapat sisanya 1 misalkan dari hartanya. Tapi karena dia sendiri ya dia mengambil seluruh hartanya. Tetapi ternyata misalkan saudaranya ini ada 2 orang, ya sudah. Berarti yang tadi asalnya 1 kita bagi menjadi 2 orang. Berarti tiap saudaranya mendapatkan setengah, yang satunya juga mendapatkan setengah. Kalau misalkan saudaranya 4, ya sudah dibagi yang asalnya 1, berarti tiap orang mendapatkan bagian 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Begitu. Begitupun nanti ketika seseorang meninggalkan istri. Di dalam Islam ini diperbolehkan ketika seorang laki-laki memiliki istri lebih dari 1 orang. Bagaimana posisinya? Kalau misalkan istrinya lebih dari 1 orang, tetap saja bagiannya tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Jadi kalau misalkan istri ketika tidak punya anak itu mendapatkan bagian 1/4. Nah, maka kalau istrinya 1 orang, ya sudah, dia akan mendapatkan bagian 1/4. Tapi istrinya lebih dari 1 orang, ya bagiannya juga tetap sama seperti itu. Tinggal nanti dibagi 2 saja di antara kedua istri tersebut. Begitupun kalau istrinya 4, jadi istrinya istilahnya semakin banyak istrinya, semakin banyak jumlahnya, maka bagiannya juga akan berkurang. Nanti dibagi rata di antara mereka. Seperti itu, Pak. Bisa dipahami? Ya, oke. Siap, kita lanjut sejarah waris sebelum Islam. Nah, ini nih yang memang selalu kita perbincangkan. Jadi kadang kita mengatakan ilmu waris itu tidak adil. Kenapa? Ya karena masa laki-laki mendapatkan bagian 2, sedangkan perempuan mendapatkan bagian 1. Ini adalah bentuk ketidakadilan. Nah, jadi banyak orang yang mengatakan ini bentuk ketidakadilan dari Islam. Karena Islam ini membagi waris, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Padahal Islam itu dulu katanya menaikkan derajat perempuan. Tetapi kenapa dalam urusan waris ini justru perempuan mendapatkan bagian 1 dan laki-laki mendapatkan bagian 2? Atau laki-laki mendapatkan bagian 1, perempuan mendapatkan bagian setengah.
Nah, ini adalah sebuah ketidakadilan. Nah, ya, bagaimana kita menyanggah omongan orang-orang nih kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa Islam ini tidak adil karena sudah membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, baik kita lihat. Silakan dilanjut. Next, Ustaz. Slide-nya belum maju ya. Nah, ini. Kenapa laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan? Contoh, ketika misalkan seorang ayah dia ini wafat, meninggalkan satu anak laki-laki dan meninggalkan satu anak perempuan. Misalkan hartanya 3. Nah, maka anak laki-laki ini mendapatkan 2, sedangkan perempuan ini mendapatkan 1. Ini adil tidak? Maka secara tidak kasat mata ini tidak adil karena tadi ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kita lihat alasannya. Kenapa laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan? Nah, ini yang paling luar biasa nih. Yang pertama, perempuan itu sudah terpenuhi kebutuhannya. Artinya apa? Ketika seorang perempuan, baik itu anak perempuan ataupun seorang istri, maka kewajiban nafkahnya itu sudah tidak wajib bagi dirinya. Artinya nanti kebutuhannya itu akan ditanggung oleh yang lainnya. Yang lainnya di siapa di sini? Bisa oleh anaknya yang laki-laki atau bisa oleh saudaranya yang laki-laki. Jadi artinya perempuan itu tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Secara tidak langsung kebutuhannya itu sudah harus terpenuhi oleh laki-laki di keluarganya, baik itu nanti oleh anaknya ataupun misalkan oleh saudara si ayah yang sudah meninggal ini. Ketika punya saudara laki-laki, maka dia sudah pasti harus memenuhi kebutuhan perempuan atau kebutuhan istrinya ini. Maka nafkahnya itu nafkah untuk dia ataupun misalkan tadi nafkah untuk anak perempuan ini sudah harus dipenuhi oleh saudaranya yang laki-laki. Jadi wayahna anak laki-laki ini ketika dia diberikan harta warisan lebih banyak oleh ayahnya yang sudah meninggal, dia harus menggunakan uang itu untuk menafkahi saudaranya yang perempuan ini. Jadi akhirnya kalau misalkan seperti itu ya nanti harta yang perempuan tetap, tetapi harta yang laki-laki akan terus berkurang. Kemudian yang kedua alasannya, perempuan tidak mempunyai kewajiban menafkahi siapapun. Nah, ini ketika perempuan sudah ditinggalkan oleh ayahnya, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi siapapun, baik saudaranya, baik orang tuanya, baik neneknya, siapapun perempuan ini tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi. Kalaupun mau memberi boleh, tapi itu hanya sekedar infak saja, tidak memiliki kewajiban yang benar-benar harus menafkahi sebagaimana halnya laki-laki. Berbeda dengan laki-laki, maka laki-laki itu dia memiliki tanggungan untuk menafkahi keluarga dan orang-orang yang terdekat, dan siapapun nanti ketika laki-laki ini tadi saudara perempuannya ya dia harus memberikan nafkah nih kepada saudara yang perempuannya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan laki-laki lebih besar dibanding dengan perempuan. Betul atau tidak nih? Kok ternyata kebutuhan laki-laki ini lebih besar dibandingkan perempuan. Padahal kalau kita melihat justru perempuan ya yang lebih banyak kebutuhannya dibandingkan laki-laki. Apalagi dalam urusan berhias diri gitu ya. Perempuan itu, wah kalau dihitung skincare-nya banyak ya Bu ya. Ada krim malam, krim siang, wah segala. Sedangkan laki-laki ya, laki-laki dengan modal mandi saja sudah cukup. Tapi justru di sini disebutkan kebutuhan laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Maksudnya apa? Tadi karena laki-laki ini mempunyai kewajiban untuk menafkahi saudaranya yang perempuan atau untuk menafkahi ibunya kalau memang ibunya masih ada. Jadi ternyata hartanya banyak terkuras karena dia akan menggantikan posisi ayahnya yang sudah meninggal. Yang keempat, laki-laki membayar mahar ketika akan menikah. Nah, ini
Jadi laki-laki itu nanti ketika akan menikah dia harus memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya. Jadi perempuan boleh untuk meminta mahar kepada laki-laki yang akan menikahinya. Sedangkan kalau anak perempuan itu ketika akan menikah dia tidak membayar mahar, tapi dia justru meminta mahar. Jadi ternyata dilihat dari sini kebutuhan laki-laki ini sangat luar biasa banyaknya. Kemudian ketika sudah menikah pun, maka tanggungan dia bertambah banyak. Yang tadinya asalnya dia hanya menafkahi saudara perempuan dan ibunya, sekarang ditambah dia harus menafkahi juga kepada istri dan keluarga kecilnya. Kemudian yang kelima, nah ini laki-laki harus membayar biaya pendidikan anak-anaknya. Ini disebutkan oleh Imam Ali As-Sabuni ujurut ta'lim lil aulad. Nah, jadi ujurut ta'lim itu adalah ketika laki-laki ini tidak sanggup atau ketika ada seorang orang tua yang tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya di rumah, maka dia harus menyekolahkan anaknya keluar dan itu harus membayar biaya pendidikan. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa yang memiliki kewajiban untuk mendidik anak itu adalah orang tuanya sendiri, bukan seorang guru. Ya, diulang. Jadi orang yang pertama kali memiliki kewajiban untuk mendidik anak itu adalah orang tuanya sendiri. Kalau misalkan orang tuanya tidak sanggup, nah barulah boleh nanti dia untuk menyekolahkan anaknya, memanggil seorang ustadz dan dibayar. Nah, Imam Ali As-Sawi menyebutkan dibayar ini bukan maksudnya eh, membayar ilmunya tidak, karena ilmunya tidak akan terbayar, tapi kita membayar karena waktu yang sudah diluangkan, kita membayar sejumlah pengalaman yang sudah dia dapatkan. Nah, itu alasan kenapa laki-laki mendapatkan dua bagian daripada perempuan. Laki-laki dua, perempuan sedangkan satu. Kalau misalkan masih belum bisa diterima alasan tersebut, nah di sini para ulama termasuk Imam Ali As-Sabuni memberikan sedikit gambaran. Nah, sama contohnya seperti tadi, ketika ada seorang bapak meninggal. Nah, dia meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Maka anak laki-laki ini mendapatkan bagian dua, sedangkan perempuan mendapatkan bagian satu. Pertanyaannya, ketika sudah ayahnya sudah meninggal, siapa nanti yang akan menafkahi saudara perempuannya ini? Ya tentu saja dia yang sebagai saudara laki-laki. Jadi harta yang tadinya dua diberikan oleh si ayah ini, dia gunakan untuk untuk kebutuhan hidupnya, juga untuk kebutuhan saudara perempuannya. Kemudian nanti ketika dia akan menikah, dia harus membayar lagi mahar hingga akhirnya ya sudah hartanya akan habis. Sedangkan harta saudara perempuannya ini bisa dibilang akan awet. Kenapa? Karena dia nafkahnya sudah dipenuhi oleh saudara laki-lakinya. Kemudian juga perempuan ini kalau mau menikah ya sudah dia gampang tinggal meminta mahar kepada calon suaminya. Jadi ternyata yang kita sebutkan bahwa laki-laki dua, perempuan satu itu tidak adil, ternyata kalau setelah dilihat ini itu adalah keputusan yang paling adil. Eh, ada yang mau menyanggah tidak tentang keputusan laki-laki mendapatkan dua atau perempuan mendapatkan satu? Misalkan, Ustaz ini kayaknya tidak cocok nih alasannya. Nah, silakan ada yang mau disampaikan dulu sampai sini. Kalau tidak ada, boleh kita lanjut. Nah, di sini ya, kita laki-laki dua, perempuan bagiannya satu. Sampai di sini juga masih banyak orang yang mengatakan ini itu tidak adil katanya Islam itu. Nah, kalau masih misalkan Islam ini masih tidak adil, maka kita lihat di slide berikutnya. Nah, sistem waris perempuan bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, nah anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Tuh, ya. Kalau tadi kita mengatakan Islam tidak adil nih, karena perempuan hanya satu, sedangkan laki-laki dua. Lihat, sebelum Islam datang, justru perempuan
anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Tuh, jadi kita ini mau ambil yang mana? Mau ambil hukum Islam atau mau ambil hukum sebelum Islam? Ya, kalau kita mengatakan Islam tidak adil, tapi ternyata sebelum Islam justru lebih tidak adil lagi. Perempuan tidak mendapatkan bagian jatah warisan sama sekali. Makanya disebutkan oleh orang-orang Arab zaman dahulu, bagaimana mungkin katanya perempuan mendapatkan warisan? Annaha la tuqatal, karena mereka itu tidak berperang seperti halnya anak laki-laki. Wala tudafi an himal ashiroti, dan mereka juga tidak menjaga kedaulatan negara. Jadi untuk apa perempuan diberikan bagian? Karena mereka itu tugasnya hanya di rumah, tidak berperang dan juga tidak menjaga keadilan negara. Nah, seperti itu alasannya bagaimana orang-orang Arab zaman dulu tidak memberikan bagian kepada seorang anak perempuan. Kemudian yang kedua, anak-anak yang belum dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi orang yang belum balik, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka tidak mendapatkan bagian sama sekali. Dan lantas untuk siapa hartanya? Yang ketiga, harta kekayaan diberikan kepada anak laki-laki yang dewasa. Atau pada zaman itu, anak laki-laki yang dewasa diberikan tanda mereka sudah diberikan izin untuk berperang. Untuk berperang menjaga kedaulatan negara. Jadi, hukum mana nih yang lebih adil? Hukum Islam atau hukum sebelum Islam? Jadi kalau kita mengatakan nanti kita sudah bisa jawab sekarang. Kalau ada orang mengatakan Islam ini tidak adil karena laki-laki mendapatkan dua sedangkan perempuan mendapatkan satu. Justru itu adalah bagian yang seadil-adilnya. Karena sebelum Islam datang, justru perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Begitupun anak laki-laki yang belum dewasa juga tidak mendapatkan bagian dengan alasan orang-orang Arab mengatakan kaifanu tilma man la yarkabu farosan. Bagaimana mungkin kita memberikan harta kepada orang yang tidak menunggangi kuda? Artinya tidak ikut berperang. Wala yahmilu saifan, dan dia tidak mengangkat senjata, tidak mengangkat pedang. Wala yuqatilu aduwan, dan juga mereka tidak memerangi musuh. Jadi ternyata kita sangat bersyukur dengan adanya Islam ini, yang dimana Islam itu adalah sudah menjadi agama yang paling adil. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 50 disebutkan, afa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum hukum jahiliyah yang mereka kehendaki itu lebih baik dibandingkan hukum Allah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Islam. Itulah bagaimana sejarah tentang ilmu waris. Jadi ternyata Islam ini sudah memberikan hukum yang seadil-adilnya, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Mangga dilanjut. Nah, baru kita masuk apa itu ilmu faraid. Kita tadi mempelajari tentang sejarah-sejarahnya, baru kita akan masuk ke pembahasan tentang ilmu faraid. Apa itu ilmu faraid? Ilmu faraid itu adalah ilmun yu'rafu bihi intiqalul milkiyah. Faraid itu adalah ilmu untuk mempelajari perpindahan kepemilikan minal mayyiti, dari mayit, ila warasatihil ahyai, kepada ahli warisnya yang masih hidup. Kenapa harus yang masih hidup? Ya, karena kalau sudah meninggal, dia sudah tidak mendapatkan bagian apapun lagi. Sawaun kanal matruku malan, baik itu yang ditinggalkan berupa harta, au akoron, atau bangunan, au hakkon minal hukuki syar'iyah, atau hak-hak syar'i, yang nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan hak-hak syar'i ini. Jadi ilmu faraid ini mengajarkan kita bagaimana perpindahan kepemilikan nih dari mayit kepada ahli warisnya. Di sini ada kalimat al-mayyit. Ada dalam bahasa Arab itu, dalam Al-Quran, ada orang yang membedakan. Ada yang disebut dengan mayit,
Nah, menggunakan tasydid di dalam huruf ya, al-mayyit. Ada yang disebut juga al-mait. Al-mait, ya-nya itu dalam bentuk sukun. Nah, jadi ada al-mayyit, ada al-mait. Nah, ada para ulama yang membedakan. Katanya kalau al-mait itu diartikan biasanya lebih ke bangkai. Nah, itu disebut mait. Tapi kalau menggunakan tasydid al-mayyit itu adalah jenazah atau orang yang meninggal. Jadi perbedaannya kalau mayit itu biasanya disebutkan ke dalam bangkai, kalau al-mayyit itu adalah manusianya yang meninggal. Makanya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan nama haram alaikumul al-maitah. Nah, yang diharamkan itu adalah al-maitah, yaitu bangkai. Tapi bangkai di sini bukan bangkai seperti yang kita bayangkan. Kalau yang kita bayangkan bangkai itu adalah eh, hewan yang sudah meninggal atau hewan yang sudah mati lama kemudian sudah berbau busuk, yaitu memang sudah tidak boleh. Tapi yang maksud dengan mayit di sini adalah bangkai di sini adalah juga salah satunya hewan nanti yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Silahkan boleh lanjut. Boleh next Ustadz. Nah, nanti ada yang disebut dengan istilah tirkah. Nah, ini yang perlu kita fahami. Jadi ilmu faraid itu adalah tentang perpindahan kepemilikan. Nah, sedangkan sekarang ada yang disebut dengan tirkah. Apa itu yang disebut dengan tirkah? Nah, tirkah itu adalah ma khalafahul mayyitu min malin au haqqin. Jadi, tirkah itu adalah apa-apa peninggalan mayit baik berupa harta ataupun hak. Nah, jadi nanti ini ketika seseorang akan meninggal, apa yang ditinggalkannya itu disebut dengan tirkah. Jadi harta warisan dalam bahasa ilmu faraid itu disebut dengan tirkah. Orang yang meninggalnya disebut dengan mayit, sedangkan apa yang ditinggalkannya itu disebut dengan tirkah. Sedangkan nanti orang yang berhak untuk menerima tirkah tersebut itu disebut dengan ahli waris. Nah, itu ya tiga istilah yang kita kenal dulu. Yang satu mayit, mayit itu adalah orang yang meninggal. Kemudian ada yang disebut dengan tirkah. Tirkah itu adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian yang ketiga, orang nanti yang berhak menerima warisan itu disebut dengan ahli waris. Di sini ada keterangan Muhammad bin Abdullah At-Takruni berkata, At-tarikah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya di dunia atau hak dia yang ada pada orang lain seperti barang yang dihutang atau gajinya atau yang akan diwasiatkan atau amanatnya atau barang yang digadaikan atau barang baru yang diperoleh sebab terbunuhnya dia atau kecelakaan berupa santunan ganti rugi. Jadi intinya apapun yang masih terikat dengan si mayit ini, maka ketika dia sudah meninggal, itu boleh kita tuntut, itu boleh kita ambil. Itu yang disebut dengan hak. Jadi kalau harta itu sudah terlihat bentuknya, ya harta itu dengan berbentuk uang. Atau tadi akoron, harta itu bisa juga berbentuk sebagai bangunan. Itu juga diwariskan. Jadi yang paling mudah itu adalah ketika membagikan waris dalam bentuk uang. Itu hitungannya mudah. Tapi nanti yang sulit itu ketika hartanya berbentuk akoron, berbentuk bangunan. Nah, ini yang sulit. Kan tidak mungkin kalau bangunannya kita potong. Ini bagiannya untuk anak pertama, ini kedua kan tidak mungkin. Nah, ataupun juga yang ditinggalkan itu adalah hak. Hak ini boleh berupa hutang, boleh berupa gadai, boleh berupa tunggakan yang masih ada kaitannya dengan si mayit. Itu juga semuanya masuk ke dalam tirkah, termasuk ke dalam harta peninggalan si mayit. Sekarang kalaulah contoh dalam sebuah kasus ini, seorang mayit ternyata ketika meninggal, dia tidak memiliki harta sedikit pun. Tetapi justru dia malah memiliki hutang yang banyak kepada orang lain. Ini menjadi warisan atau tidak? Menjadi warisan atau tidak, Bu? Pak, boleh dijawab kalau ini.
warisan yang harus diselesaikan. Nah, menjadi warisan juga ya. Jadi kita ini terkadang berpikir kalau yang namanya warisan itu kita mendapatkan uang. Padahal kalau justru ketika ditinggalkan uangnya tidak punya, bangunan tidak punya, tapi yang dia tinggalkan hanya hutang, maka itu juga sudah termasuk ke dalam permasalahan waris. Hutang pun nanti akan diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi siap-siap saja. Kalau misalkan memang tidak ada harta, maka hutang pun sudah akan menjadi warisan. Jadi jangan kita anggap setiap warisan itu berbentuk uang, tidak. Tapi berbentuk hutang pun akan menjadi sebuah warisan untuk para ahli waris yang ditinggalkannya. Next. Boleh lanjut slide-nya, Ustaz? Nah ini, langkah-langkah pembagian waris. Jadi ketika seseorang sudah meninggal, nanti ada pertanyaan, apakah warisannya itu harus dibagikan langsung atau tidak? Ya. Jadi kapan harta warisan itu harus dibagikan? Apakah harus langsung atau tidak? Sejatinya yang disebutkan warisan itu harus dibagikan ketika seseorang itu sudah meninggal. Kalau misalkan harta warisan dibagikan sebelum meninggal itu warisan tidak? Tidak, ya. Karena syarat untuk membagikan warisan itu adalah ketika seseorang itu sudah meninggal. Nah, kalau sudah meninggal ada pertanyaan kapan ini harus dibagikannya? Apakah harus menunggu 1 hari dulu? Atau menunggu 7 hari, 40, 100 atau kapan? Jadi ini sifatnya fleksibel kapanpun. Tapi yang lebih baik itu adalah ketika harta warisan dibagikan secara cepat. Kenapa? Karena takutnya kalau nanti hartanya tidak dibagikan secara cepat, takutnya nanti ada hak-hak yang memang terambil oleh kita, terambil oleh orang lain. Dan nanti yang menjadi permasalahan lebih besar itu adalah ketika ada ahli waris yang harusnya dia mendapatkan bagian, tapi hartanya belum juga dibagikan. Keburu meninggal. Nah, ini akan menjadi permasalahan yang sulit hingga akhirnya nanti terus saja berdempet hingga orang yang meninggal tuh 1, 2, 3 dan akhirnya pembagian warisnya harus dihitung lebih luas lagi. Ini ada pembahasannya nanti. Tapi untuk kelas pemula ini kita tidak akan dulu membahas tentang pembagian warisan ketika seseorang meninggalnya ini berderet, berbarengan. Kemudian ada juga nanti kasus bagaimana pembagian waris ketika ada 2 orang. Misalkan yang dua-duanya itu contoh saja dua orang ini bersaudara. Kemudian mereka meninggal dalam keadaan kecelakaan misalkan. Nah, 2 orang ini naik motor nih adik kakak. Nah, kemudian kecelakaan, dua-duanya meninggal. Bagaimana pembagian warisnya? Karena sejatinya 2 orang ini saling mewarisi seharusnya. Tapi ini meninggal dalam keadaan yang sama bagaimana? Nah, maka para ulama berpendapat di antara 2 orang ini kita lihat apakah ada yang tahu tidak mana yang lebih meninggal dulu? Apakah kakaknya atau adiknya? Kalau misalkan kita tahu, oh ternyata ketika di jalan itu yang pertama meninggal kakaknya. Karena kakaknya ini meninggal di tempat langsung. Sedangkan adiknya meninggal ketika akan dibawa ke rumah sakit. Nah, maka dalam kondisi kejadian ini, pembagian warisannya itu adalah bagikan dulu bagian warisan dari kakaknya ini. Dengan syarat si adik masih menerima bagian dari kakaknya tersebut. Nah, gitu ya. Karena diketahui nih, meskipun si adiknya sudah meninggal, nanti kalau sudah diberikan bagiannya kepada adiknya, barulah bagikan lagi bagian dari adiknya kepada ahli waris yang lainnya. Tapi itu pun kalau memang kondisinya diketahui siapa yang meninggal duluan. Tapi kalau misalkan tidak diketahui yang meninggalnya siapa yang duluan, ini disebutnya meninggalnya bareng ya sudah. Kalau kasusnya seperti itu, maka kata para ulama, nanti hitungan warisnya kedua orang ini tidak saling mewarisi tapi dihitung bagiannya masing-masing. Itu nanti pembahasan yang memang untuk kelas lanjutan. Nah, langkah-langkah pembagian waris yang pertama itu penuhi kebutuhan untuk pengurusan jenazah atau disebutnya dengan tajhizul mayyit, yaitu pengurusan jenazah. Jadi untuk pengurusan jenazah ini masih menggunakan tirkah yang tadi.
Jadi masih menggunakan harta warisan yang tadi. Jadi kalau ada harta warisan itu dipergunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan pengurusan jenazah. Termasuk misalkan kalau dia meninggalnya ini sebelumnya masuk rumah sakit, kemudian harus eh, mengeluarkan biaya yang begitu besar. Meskipun mungkin di zaman sekarang jarang ya karena sudah ada BPJS. Tapi kalau misalkan dia di rumah sakitnya harus bayar, ini juga harus dibayarkan dulu dari harta warisannya. Nah, kalau sudah dibagikan dari harta warisannya, kemudian jenazahnya juga sudah diurus. Nah, para ulama di sini mengatakan bahwa untuk pengurusan jenazah itu tidak boleh berlebih-lebihan, juga tidak boleh kurang. Jadi berlebihan itu maksudnya seperti ini. Ketika seseorang ini meninggal dan dilihat orang ini orang yang cukup berada, cukup kaya, sudahlah karena hartanya banyak, yang harusnya misalkan laki-laki ketika meninggal itu 3 helai saja, kita banyakkan saja jadi 7 karena dia ini orang kaya. Itu tidak boleh. Kalau memang kebutuhannya sudah terpenuhi 3 ya sudah 3 saja. Ataupun sebaliknya, karena ini mah orangnya orang miskin, hartanya juga sedikit. Kalau uang warisannya kita gunakan untuk pengurusan jenazah, nanti uangnya habis, sudahlah. Kita gunakan saja, misalkan kain kafan yang bekas, itu juga tidak boleh. Maka itu termasuk kepada zolim. Jadi artinya penuhi dulu kebutuhan untuk pengurusan jenazah ini sebagai bentuk yang standar saja. Jadi semuanya cukup, tidak berlebihan juga tidak kurang. Jadi jangan sampai kurang itu seperti ketika kasus perang zaman Nabi. Nah, ada sahabat yang ketika meninggal itu bingung nih ditutupinya karena kainnya sedikit. Jadi kainnya itu kalau digunakan untuk menutupi bagian atas, bawahnya terlihat. Kalau ditarik misalkan ke bawah bagian atasnya, terlihat itu juga tidak boleh karena tidak sesuai dengan syariat dari pengurusan jenazah. Kalau misalkan yang pertama kebutuhan jenazah pengurusannya sudah beres, ternyata uangnya masih tersisa. Nah, maka masuk pada tahapan yang kedua yaitu melunasi hutang si mayit. Kalau misalkan bagaimana ketika pengurusan jenazah hartanya sudah habis, ya sudah, berarti sudah tidak ada lagi tirkah yang dibagikan. Jadi langkah-langkah ini berderet berurutan. Jadi dengan syarat kalau hartanya masih ada. Jadi kalau langkah pertama ternyata hartanya masih ada sisa, nah maka masuk ke langkah yang kedua yaitu dengan melunasi hutang si mayit. Nah, ini perlu didahulukan hutang si mayit itu. Kenapa? Karena Nabi pun di dalam hadisnya sampai tidak mau untuk menyolati seorang jenazah yang dia masih terlilit kepada hutang, kecuali sudah ada yang mau untuk menanggung dari hutang tersebut terlebih harusnya oleh ahli warisnya. Jadi lunasi dulu hutang si mayit. Nah, nanti di sini yang disebut dengan hutang ini ada dua. Para ulama menyebutnya ada hutang yang berkaitan dengan ibad, ada hutang yang berkaitan dengan manusia, ada hutang yang berkaitan dengan Allah. Nah, hutang yang berkaitan dengan Allah itu seperti apa? Nah, misalkan kalau orang ini ketika semasa hidupnya dia pernah berjanji, misalkan dia pernah bernazar, eh dia belum menjalankan nazarnya, dia sudah meninggal. Nah, apakah yang seperti ini harus dibayar atau tidak? Karena itu juga termasuk hutang kepada Allah. Atau misalkan dia masih punya hutang zakat yang belum dia lunasi. Kemudian dia juga masih punya hutang kifarat dari dosa. Apakah dia harus dipenuhi atau tidak? Nah, maka yang seperti ini menurut golongan Ahnaf atau menurut pengikutnya Imam Abu Hanifah, maka hutang kepada Allah itu dari si mayit tidak perlu dibayar. Ya, menurut Ahnaf itu hutang dari manusia kepada Allah itu tidak perlu dibayar. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW mengatakan nafsul mukmini atau mengatakan nafsul mukmini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jadi seseorang itu tergadai dengan hutangnya tapi tidak termasuk hutang kepada Allah. Itu menurut Ahnaf. Tapi menurut jumhur, menurut
tiga golongan yang lainnya, ternyata hutang kepada Allah pun tetap harus dibayarkan oleh ahli warisnya. Itu berkaitan dengan hutang mayit kepada Allah. Sedangkan hutangnya kepada kepada sesama manusia itu sudah pasti harus dibayarkan. Tetapi nanti dibagi dua, ada hutang yang memang tergadai, ada hutang yang tidak tergadai. Mana yang kita dahulukan? Hutang yang ada gadainya dulu yang kita dahulukan. Jadi kalau misalkan semasa hidupnya dia menggadaikan akta tanah, misalkan, itu dulu yang kita bayarkan hutangnya. Nah, kenapa? Karena itu ada hak orang lain juga, tergadai oleh yang lainnya. Barulah yang kedua, setelah itu lunasi hutang yang tidak ada gadainya. Kemudian yang ketiga, yaitu penuhi wasiat dari si mayit. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Ada dua, ada wasiat, ada warisan. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau wasiat itu diberikan atau diucapkan oleh si mayit ketika sebelum meninggal. Nah, maka ketika sebelum meninggal ini ada ketentuannya untuk wasiat ini. Yang pertama, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Gitu ya. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Jadi misalkan contoh, kalaulah si mayit ini punya uang tirkah 9 juta, maka poin maksimal yang harus diberikan kepada wasiatnya ini hanyalah 3 jutanya saja, 1/3-nya saja. Kalau 4 juta boleh tidak? Tidak, karena harus 1/3. Makanya Nabi mengatakan untuk wasiat itu ats-tsulus, 1/3, was-tsulusu katsir. Dan Nabi mengatakan 1/3 itu juga sudah terlalu banyak. Nah, makanya para ulama mengatakan apakah 1/3 ini batasnya 1/3 atau justru harus kurang dari 1/3. Maka dalam bentuk kehati-hatian harusnya kurang dari 1/3. Misalkan kalau tadi 9 juta, maka wasiatnya ya mungkin 2,8 juta. Kalau 3 juta boleh, boleh, cuma itu sudah terlalu banyak menurut Nabi. Itu ya. Jadi yang pertama, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan si mayit. Kalau misalkan lebih dari 1/3 bagaimana? Ya sudah. Maka kalau misalkan yang diwasiatkan lebih dari 1/3, maka berikanlah haknya dulu, yaitu 1/3. Adapun nanti kelebihannya, nah ditanyakan kepada ahli warisnya, ridho tidak? Kalau misalkan diberikan wasiatnya itu lebih dari 1/3. Kalau misalkan ahli warisnya semuanya ridho, maka itu boleh dan masuk ke dalam pahala sodakoh. Tapi kalau misalkan ada satu saja ahli waris yang tidak ridho, maka tidak perlu diberikan karena harta wasiat itu hanya boleh 1/3 saja. Yang kedua, tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi seorang mayit itu tidak boleh berwasiat berupa harta kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris nanti sudah mendapatkan jatah bagiannya sendiri. Jadi wasiat boleh diberikan hanya kepada selain ahli waris. Jadi kalau ada seorang bapak berwasiat kepada anaknya, nah itu maka wasiatnya tidak perlu dijalankan. Kenapa? Karena sudah menyelisihi aturan. Karena wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Kalau wasiatnya kepada anak angkat, boleh tidak? Boleh ya, karena anak angkat itu bukan termasuk kepada ahli waris. Jadi selama dia bukan ahli waris, maka boleh untuk menerima wasiat. Dan yang ketiga, tidak boleh mewasiatkan dalam urusan kemaksiatan. Jadi misalkan seorang mayit berwasiat, nanti setelah dia meninggal, tolong uang ini bangun gereja misalkan. Boleh tidak? Tidak boleh. Maka kalau misalkan wasiatnya berupa kemaksiatan, maka boleh nanti ahli warisnya untuk tidak melaksanakan wasiat dari si mayit tersebut. Itulah jadi langkah pertama, harta tirkah itu urus dulu untuk jenazahnya. Kemudian yang kedua, lunasi dulu hutang si mayit. Kalau masih tersisa, boleh untuk digunakan wasiat dari si mayit dengan 3 syarat yang tadi. Barulah kalau hartanya masih tersisa,
masuk ke tingkatan yang keempat, yaitu pembagian harta sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebetulnya masih ada ya, tapi saya rasa cukupkan dulu. Sisanya lah boleh nanti kita untuk sharing, bertanya-tanya tentang warisan, tentang teori-teori yang sudah kita bahas. Ini ada pertanyaan dulu ya dari Kang Zefri. Kalau istri saya punya hutang puasa Ramadan lalu meninggal, apakah saya mewariskan itu? Nah, ini ya yang tadi perlu kita bahas. Jadi kalau menurut eh, Imam Ahnaf, maka itu tidak perlu dibayarkan. Kenapa? Karena setiap orang itu sudah ter apa ya? Dia sudah memiliki catatan amalnya masing-masing dengan Allah. Jadi kita tidak perlu membayarkannya karena itu sudah bukan menjadi tanggungan kita yang hidup. Itu menurut Imam Ahnaf. Tapi menurut ulama jumhur yang lainnya, ini harus dibayarkan. Kenapa? Karena memang dia masih memiliki hutang kepada Allah. Jadi itu silahkan mau mengambil kaul yang Ahnaf atau mau mengambil kaul yang jumhur. Jadi kalau Ahnaf tidak perlu dibayar karena memang kita sudah tidak memiliki tanggungan hutang lagi untuk orang yang sudah meninggal, terlebih tanggungan hutangnya kepada Allah. Jadi sudah terputus. Tapi menurut imam yang tiga, maka tetap harus dibayarkan. Seperti itu. Maka kita buka sesi tanya jawab. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz, Ya, maka yang poin 3 Pak Ustadz, tidak lebih dari sepertiga harta ya. Itu ya, sepertiga harta itu setelah dikurangi hutang juga ya. Itu yang ya. pertama. Yang Mm-mm. kedua, tidak boleh apa ini, mewasiatkan kepada ahli waris. Untuk memastikan dia mewasiatkan apa ya, misalnya ada seorang ayah dia mewasiatkan dan ada yang mengaku-ngaku tapi kita kan tidak tahu itu gimana ya, mencari tahu benar adanya wasiat gitu Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang pertama dulu, nah ini tidak boleh lebih dari 1/3 harta itu. Apakah sudah melewati semua proses yang tadi? Iya. Jadi ketika sudah dihitung untuk pengurusan jenazah, kemudian ketika sudah dibayarkan hutang-hutangnya, nah barulah kita hitung berapa jumlah dari harta peninggalannya tersebut. Dan kita hitung apakah lebih dari 1/3 atau tidak dari bentuk wasiatnya tersebut. Seperti tadi, kalau memang ternyata ketika sudah dihitung wasiat ini lebih dari 1/3, bagaimana? Kita tetap membagikan dengan jumlah paling maksimal, yaitu 1/3 dari harta yang tersisa tersebut. Nah, tapi kalau misalkan para ahli warisnya ridho untuk diberikan lebihnya, boleh untuk diberikan. Tapi kalau misalkan tidak ridho, ya sudah tetap diberikan bagian yang paling maksimal, yaitu 1/3 harta dari setelah dikurangi kebutuhan jenazah dan juga melunasi hutang. Kemudian yang kedua itu bagaimana? Nah, kalau ada orang-orang yang mengaku dia mendapatkan wasiatnya, inilah pentingnya kita itu adanya seorang saksi. Nah, makanya kita tahu bahwa ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu adalah ada di surat Al-Baqarah yang isinya adalah membahas tentang urusan hutang piutang yang berkaitan dengan urusan muamalah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menulis ayat yang begitu panjang? Karena memang untuk urusan masalah muamalah, untuk urusan utang piutang, untuk urusan harta itu sangat panjang urusannya. Sehingga orang-orang nanti ada yang memang berselisih karena urusan harta. Makanya disitulah pentingnya adanya saksi yang boleh, yang harus menyaksikan ketika seseorang mewasiatkan harta atau mewasiatkan apapun itu kepada selain ahli waris. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, kalaupun tidak ada saksi, yang minimal harus ada hitam di atas putih. Makanya dalam ayat
hutang itu fal yaktub. Nah, fal yaktub di situ tulislah apa yang akan kita sampaikan, baik hutang ataupun juga wasiat. Baik itu ditulis sendiri atau katibun, atau boleh dia menyuruh kepada orang lain untuk menulis dari apa yang disampaikannya tersebut. Jadi itu kalau ada orang-orang yang mengaku bagaimana ya, memang kalau misalkan tidak ada hitam di atas putih memang sangat sulit. Jangankan dalam urusan Islam, kalaupun kita membawa ke undang-undang pun, kalau tidak ada hitam di atas putih maka tidak akan mendapatkan kemenangan. Jadi seperti itu. Eh, Syarat yang paling pentingnya itu adalah harus ada saksi, ataupun kalau tidak ada saksi secara langsung, minimal ada hitam di atas putih. Eh, Seperti Pak, itu. Pak Ustadz, punten yang poin pertama tadi yang sepertiga harta. Tadi kan Pak Ustadz bilang misalnya ya 9 juta tirkahnya. Kemudian yang menerima wasiat itu mendapatkan 3 juta. Maksud saya apakah 9 juta itu dikurangi dulu hutang yang si mayit dulu baru nanti keluar sejumlah untuk yang dapat wasiat. Jadi misalnya hutangnya 2 juta. Jadi yang didapatkan si wasiat yang penerima wasiat itu berarti kurang dari 3 juta seperti itu Pak Ustadz. Ya, eh, memang seperti itu ya. Jadi setelah dikurangi dulu nomor poin pertama dan poin yang kedua, biar kita gampang, misalkan hartanya 15 juta. Contoh saja misalkan untuk kebutuhan eh, rumah sakit, kemudian kebutuhan kuburannya, kebutuhan jenazahnya, kapannya, segalanya, misalkan kita kurangi 3 juta, jadi sisa 12 juta. Ternyata dia masih memiliki hutang lagi 3 juta. Bayarkan dulu hutangnya. Menjadi sisanya misalkan nanti 9 juta. Barulah 9 juta ini nanti dibagi 1/3 untuk wasiat. Jadi intinya kurangin dulu untuk poin pertama dan poin yang kedua. Kalau misalkan tadi hartanya 9 juta, dia masih punya hutang, ya kurangin dulu. Pokoknya kita hitungnya itu ketika sudah dikurangi untuk pengurusan jenazah dan juga setelah semua hutangnya terlunasi, gitu ya. Jadi poin pertama dan poin kedua dulu yang didahulukan, baru nanti 1/3-nya dihitung dari sisa harta yang sudah dikeluarkan untuk poin pertama dan poin yang kedua. Saya ada pertanyaan. Mangga. Eh, jadi gini, Pak Ustadz, beberapa anggota keluarga saya yang senior itu mengikuti gerakan dakwah tertentu ya, dan ketika berurusan dengan waris ya, kritik mereka adalah bahwa hukum kompilasi Islam di Indonesia itu tidak sesuai sunnah begitu. Nah, saya sendiri sebenarnya tidak paham ya apa perbedaannya gitu. Yang pasti saya menyaksikan ini sendiri, kasusnya bukan di keluarga saya, tapi saya melihat perbincangan ini gitu. Nah, saya dan outputnya adalah hasilnya adalah mereka lebih suka menyelesaikan ini tanpa misalnya ke pengadilan agama gitu, karena menilai bahwa hukum kompilasi Islam itu tidak sesuai sunnah. Jadi pertanyaan saya pertama, mungkin mohon pencerahannya terkait hukum kompilasi Islam ini apa dan kenapa pernyataan tersebut bisa keluar. Kedua, apakah memang benar-benar ada perbedaannya antara apa yang mereka klaim sebagai ilmu waris yang sesuai sunnah dengan hukum kompilasi Islam di Indonesia? Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Itulah memang permasalahan yang selalu akan kita hadapi ketika kita mau melakukan pembagian waris. Banyak yang mengklaim Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal sebetulnya alasan yang terkuat mereka tidak mau itu adalah karena memang hatinya tertutup. Itu saja yang perlu memang kita pahami. Jadi memang ketika kita mau menerima ilmu waris ini, yang pertama kali harus kita buka adalah hati kita sendiri.
Kita mau tidak untuk menerima semua yang Allah berikan. Nah, karena memang urusan harta itu sangat luar biasa kompleks, sangat luar biasa sulit. Makanya sengajalah Allah atur dengan adanya ilmu waris ini supaya harta yang diberikan itu benar-benar semua hitungannya sesuai dengan hitungan Allah. Jadi, sedangkan mereka banyak memang yang mengklaim bahwa Islam ini hukumnya tidak sesuai, tidak itu, tidak ini. Cuman sepengalaman saya belajar tentang ilmu agama, justru ilmu waris itu adalah ilmu yang memang tidak terlalu banyak ikhtilaf yang terdapat di dalamnya, gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak ikhtilaf. Berbeda ketika kita belajar tentang fikih. Fikih sholat saja itu berbagai macam perkataan ulama yang nanti akan keluar. Sedangkan untuk pembagian waris ini, untuk ilmu faraid ini tidak terlalu banyak eh, ikhtilaf di antara para ulama. Terlebih untuk pembagian jatah bagian warisan untuk para ahli waris. Itu tidak terlalu banyak terdapat ikhtilaf. Karena memang untuk pembagiannya itu benar-benar sudah diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Jadi kalau misalkan mereka mengklaim Islam ini tidak adil, dari mana tidak adilnya? Karena memang untuk mewaris ini semuanya sudah disebutkan bagiannya dalam Al-Quran. Jadi memang yang sulit itu bukan kita menerima bagiannya, tapi bagaimana kita membuka hati, mau tidak kalau harta ini dibagikan oleh aturan Allah dan oleh aturan Rasulnya. Bahkan memang banyak orang-orang yang mengaku mereka mempelajari ilmu agama sama. Ketika untuk urusan harta ini sudah seolah-olah mereka tidak pernah belajar dan mereka akhirnya lebih mengutamakan ya sudah pembagian harta itu dengan sukarela, pembagian harta itu dengan hitungan mereka saja. Nah, ini yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena takutnya ketika harta itu dibagikan tidak sesuai dengan bagian dari Allah, takutnya nanti ada harta yang kemakan oleh kita yang ternyata itu adalah harta orang lain, maka masuknya adalah harta yang haram. Jadi memang sangat sulit. Makanya tadi ketika kita akan memberikan pencerahan, kita akan membagikan waris, misalkan minimal di keluarga kita, maka pertanyaan pertama yang kita lontarkan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu milik siapa? Kalau memang semuanya sepakat, harta itu adalah milik Allah, sudah insya Allah maka mereka akan menerima untuk dibagikan waris itu sesuai dengan ilmu waris. Tapi kalau misalkan mereka masih tidak mau menerima kalau harta itu adalah harta Allah sudah, maka tidak akan bisa sampai kapanpun membagikan urusan harta dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Seperti itu, Kang. Ustadz, punten, maksud saya bukan anggota keluarga saya tidak ingin membagikan waris sesuai dengan Islam, tapi mereka mengklaim bahwa hukum kompilasi Islam di Indonesia itu tidak sesuai sunnah. Sedangkan apa yang mereka pelajari dari kelompok mereka, dari manhaj mereka, mereka bilang itulah yang sunnah gitu. Nah, saya tidak paham karena ya saya tidak tahu perbedaannya gitu. Eh, kenapa sampai ada tuduhan bahwa hukum waris kompilasi Islam di Indonesia itu tidak sesuai sunnah dan apakah benar tidak sesuai sunnah begitu? Nah, itulah justru yang menjadi pertanyaan kita juga. Memang hukum waris mana yang mereka pelajari? Nah, jadi hukum kompilasi Islam ini yang mana? Kenapa tidak sesuai itu? Jadi kita memang harus duduk bareng mana yang memang tidak sesuai. Karena untuk urusan waris ini sebetulnya pembahasan tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, hanya benar-benar bagian warisan-warisan saja. Dan itu pun semua sudah diatur dalam ayat Allah. Jadi kalau misalkan mengatakan itu tidak sesuai ya bagian mana yang tidak sesuai. Dan nanti mungkin kita coba di pertemuan berikutnya kita coba masukkan ya beberapa contoh dari KHI atau kompilasi hukum Islam. Kita coba cek apakah memang ada yang tidak sesuai atau memang semuanya sesuai. Jadi nanti kita coba cek di pertemuan berikutnya.
kita juga harus cari dulu ya KHI dan Ya, mana betul, yang betul dimaksud tadi, oleh mereka itu. Oke, terima betul kasih. tadi, betul Ya, tadi ya, harus mungkin dicari dulu contohnya yang mana yang tidak sesuai gitu. iya. Karena memang KHI itu kan memang banyak ya undang-undangnya. Nah, makanya kita lihat apakah ada poin yang memang tidak sesuai. Kalau memang misalkan tidak sesuai, ya berarti kita tetap kembali saja kepada ilmu mewaris yang memang sudah benar-benar diajarkan dalam ayat-ayat Allah. Ada pertanyaan juga nih dari Bu Novi. Bagaimana dengan warisan orang tua yang belum dibagikan, tapi anak pertama keburu meninggal? Bolehkah anak Bolehkah anak-anak saya sebagai cucunya meminta warisan tersebut kepada omnya untuk dibagikan? Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan. Ini hukum yang memang dipelajari nanti dalam ilmu faraid ketika seseorang itu sudah meninggal, kemudian hartanya belum dibagikan, ternyata anak pertama keburu meninggal. Nah, bagaimana nanti? Apakah boleh meminta? Ya, nanti itu ada hitungannya. Jadi insya Allah nanti itu akan dibahas bagaimana perhitungannya. Jadi hitungnya itu yang pertama dihitung dulu nih, orang yang pertama meninggalnya. Nah, dengan catatan anak pertama tadi itu masih mendapatkan bagian. Nah, maka setelah itu barulah dihitung ketika anak pertama ini meninggal, dibagikan juga bagiannya kepada ahli warisnya yang lainnya. Jadi bolehkah anak-anak saya sebagai cucunya meminta warisan kepada omnya untuk dibagikan? Boleh, boleh untuk diminta dibagikan. Jadi makanya itulah tadi kenapa yang dinamakan ilmu waris itu harus segera dibagikan. Takutnya ada ahli waris lagi yang meninggal dan kalau ada ahli waris lagi yang meninggal, maka nanti perhitungannya akan semakin luas. Maka ada yang lainnya sebelum kita tutup. Materi ini bisa di-sharing, Tad? Kalau tidak salah sudah di-share ya tadi dalam bentuk PDF Iya, oke, di oke, grup. makasih. Insya Allah. Itu dulu mungkin. Insya Allah nanti kita bertemu kembali di hari Selasa. Kita di hari Selasa insya Allah kita akan mulai masuk membahas tentang siapa saja ahli waris yang akan mendapatkan bagian. Apakah semua keluarga itu dapat bagian atau tidak? Nah, nanti kita akan rinci siapa saja yang akan mendapatkan eh, atau termasuk pada ahli waris dan berapa saja bagiannya. Sambil juga nanti kita akan sedikit murojaah, mereview apa yang sudah kita sampaikan di hari ini karena ini merupakan pondasi untuk kita masuk kepada pertemuan berikutnya. Oh, ini masih ada pertanyaan. Apakah seseorang anak setelah mendapat hibah, apakah tetap mendapat perhitungan waris? Tetap, karena hibah dan waris itu adalah dua hal yang berbeda. Hibah itu syaratnya adalah diberikan ketika mayit sebelum meninggal. Itu disebut dengan hibah. Tapi syaratnya tadi, kalau bisa, sebisa mungkin ada saksi dan ada hitam di atas putih ketika memang sudah dihibahkan. Nah, maka nanti kalau hartanya ditinggalkan setelah dia meninggal, itu masuk ke dalam warisan. Mendapatkan warisan tidak? Ya, kalau memang dia sebagai ahli waris, dia juga tetap mendapatkan warisan meskipun sudah mendapatkan hibah. Jadi misalkan contohnya ketika seorang ayah dia memiliki banyak rumah, ketika masih hidup, dia memberikan satu rumahnya itu kepada anak yang pertama contohnya. Setelah diberikan itu, eh bapaknya ini meninggal. Nah, apakah setelah meninggal anak pertama mendapatkan waris? Padahal dia tadi sudah mendapatkan hibah, tetap. Karena waris itu adalah sesuatu yang wajib untuk dibagikan. Sedangkan hibah itu hanya pemberian saja dari orang tuanya ketika sebelum meninggal. Jadi perbedaannya kalau hibah itu tidak ada kewajiban sama sekali, itu diberikan secara sukarela dengan syarat diberikannya sebelum mayit ini meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, maka itu semuanya sudah termasuk tirkah, sudah termasuk harta yang harus diberikan kepada ahli waris. Itu, mangga masih ada ya satu lagi. Pak Ustadz, punten, mumpung tadi temanya di sini, halo, jadi saya ingin bertanya lagi tentang pengurusan
jenazah Pak Ustadz. Tadi yang saya tangkap bahwa pengurusan jenazah itu bisa diambil dari harta waris ya Pak Ustadz ya. Ya, Nah, sepertinya kalau saya mikirnya kayaknya ketika musibah itu datang, bisa jadi ketika pengurusan jenazah akan banyak orang yang kepake uangnya untuk mengurus jenazah itu ya. ya, Nah, jadi berarti uang-uang orang lain atau saudara ataupun anak atau siapapun itu dibayarkan dulu berarti Pak Ustadz ya, agar saya nggak salah, dibayarkan dulu dan diambil dari harta waris begitu Pak Ustadz ya. ya. Jadi harus dibayarkan terlebih dahulu. Karena kan memang ya itu tadi ketika meninggal kan kadang kita sibuk ke sana ke sini hingga akhirnya kita tidak tahu siapa nih yang sudah membayarkan atau istilahnya eh, ditalangi dulu gitu. Nah, makanya setelah itu harus kita bayarkan juga. Jadi intinya semua harta warisan yang sudah yang akan dibagikan kepada ahli waris itu benar-benar murni, sudah tidak tercampur dengan harta orang lain lagi, baik dengan hutang ataupun juga dengan tadi kepengurusan jenazah. Jadi takutnya ada uang orang lain yang terpakai karena kita tidak sadar juga ya harus kita lebih dahulukan dulu. Jadi jangan sampai ketika harta warisan itu dibagikan ada orang lain yang menuntut kepada kita. Kalau ternyata ada uangnya yang masih terpakai atau ada hutangnya yang belum terbayarkan, ini akan menjadi bahaya. Jadi ketika hartanya sudah dibagikan, ada orang yang meminta, siapa nanti yang akan membayarnya? Dan takutnya nanti hartanya justru termakan oleh ahli warisnya. Jadi itu harus dibayarkan terlebih dulu benar-benar semuanya sudah bersih, sudah beres, barulah nanti setelah itu dibagikan harta warisan kepada ahli warisnya. Cukup, insya Allah kita akan bertemu kembali Selasa depan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk terus belajar, untuk terus membersamai kita, mempelajari ilmu waris, dan mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk terus melanjutkan warisan ilmu dari Rasulullah yang memang tadi sudah disebutkan ilmu yang akan pertama kali hilang di dunia karena memang sudah jarang dipelajari yaitu ilmu waris atau ilmu faraid. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ustadz. Baik. Izin live, Pak. Ya, Mang Abu.